Kalimat pertama, engkau memberi makan. Rasulullah tidak menyebut ini untuk orang miskin atau orang fakir, enggak. Berarti memberi makan sifatnya umum, mau miskin atau kaya. Itu satu. Yang kedua, di kitab Sahih Bukhari, di Kitabul Jumu'ah, kalau di kitab Riyadhus Shalihin, di bab bolehnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita. Saya bacakan hadisnya. Kanat imra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazru'ah. Dulu ada nenek-nenek biasa menanam pohon antara parit, kanan kiri parit, selokan lah. Nggak tahu ini tanaman apa ini, tidak disebutkan. Laha silakon fakanat idza kana yaumul jumu'ati tanzi'u usulus silak. Setiap hari Jumat nenek-nenek ini memetik dedaunannya, sayurnya. Fataj'aluhu fi qadrin, kemudian dimasukkan ke panci. Thumma taj'aluhu qabdatan min syair. Jadi sayur dimasukkan, kemudian air dimasukkan, setelah itu gandum dimasukkan. Tathanuha, kemudian diaduk. Kira-kira ini makanan apa, Pak? Bubur ya? Ya, buburnya orang Madinah ini mungkin. Wa kunna nansarifu min salatil jumu'ati fanusallimu 'alaiha. Kami kaum laki pulang dari salat Jumat lewat rumah wanita ini, kami biasa mengucapkan salam kepadanya. Fataqrabu dzalika ta'am. Kemudian kami disambut, silahkan datang ke rumah saya. Kami pun mendekati makanan yang sudah dihidangkan. Wa kunna natamanna yaumal jumu'ati li ta'ami hadzalika. Kami selalu kangen, rindu bertemu dengan Jumat, salah satunya karena setiap Jumat kami mendapatkan hidangan dari wanita ini. Berarti memberikan hidangan kepada orang yang selesai dari pelaksanaan sholat Jumat real ada. Hadisnya di Sahih Bukhari di kitab Al-Jumu'ah. Gak tahu di sini ada, Pak? Kadang-kadang. Ya, di tempat saya juga kadang-kadang. Masalah pertama selesai, memberi hidangan kepada orang yang menunaikan sholat Jumat. Kalau di tempat saya ini kadang-kadang, tapi kalau khotib biasanya kita sediakan makan. Kronologisnya karena pernah ada khotib, kan selesai khutbah itu kan doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus disambung doa-doa yang lain. Saya kurang tahu si khotib kok membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jamaah kaget, kita juga kaget. Oh, berarti khotibnya lapar. Akhirnya setelah itu kita sediakan makanan siang bagi si khotib. Baik, satu masalah pertama selesai. Kemudian masalah kedua, bacaan-bacaan yang disunahkan diamalkan pada hari Jumat. Kalau untuk sholat, yang pertama berkenaan dengan sholat subuh pada hari Jumat, disunahkan, dianjurkan rakaat pertama membaca Alif Lam Mim tanzilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna naftarah. Surat As-Sajdah rakaat pertama. Rakaat kedua Hal ata alal insan, surat Al-Insan. Ini kalau ditunaikan kurang lebih setengah jam. Rakaat pertama salat subuh hari Jumat, surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Seumur hidup belum pernah saya amalkan. Meskipun ini saya sampaikan.
Tapi saya jujur seumur hidup belum pernah saya praktekkan. Karena banyak jamaah sholat subuh di komplek perumahan kita, sholat subuh sudah mengenakan seragam berangkat kerja. Selesai sholat subuh mereka tidak pulang, langsung berangkat bekerja. Jadi tidak pulang ke rumah. Oh, berarti saya melihat orang ini sholat subuh, di satu sisi tidak ingin ketinggalan sholat subuh, di sisi yang lain dia juga tidak ingin terlambat berangkat kerja. Akhirnya titik komprominya adalah saya tidak mengamalkan sunnah ini. Karena sholat subuh ini sholat krusial, Pak. Sholat yang cukup krusial, banyak manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat yang paling menyenangkan bagi penghuni surga itu bisa melihat Allah. Melihat Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Hingga Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, fayakshiful hijab. Tiba-tiba tersingkap hijab ketika nanti sudah di surga. Fama'u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tersingkap hijab, untuk pertama kali seluruh penghuni surga bisa melihat Allah secara langsung, dan tidak ada pemberian yang lebih menyenangkan daripada melihat Allah secara langsung pada hari itu. Nah, amal apa yang menyebabkan Bapak bisa melihat Allah secara jelas di surga? Maka fa in istata'tum alla taqdibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jaga dengan baik salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Sebelum terbit berarti subuh, sebelum terbenam berarti salat asar. Subuh krusial karena banyak yang selimutnya menyebabkan dia tidak mampu untuk meninggalkan tempat tidurnya. Asar krusial karena bagi yang kerja di pabrik, kerja di kantor kan bingung. Jam 3:15 sholat asar, sementara jam 4 bel berbunyi tanda pulang. Ini kadang-kadang banyak bingung. Tapi yang jelas dua sholat ini syarat sahnya Bapak bisa melihat Allah nanti hari kiamat. Baik, itu sholat subuh. Kemudian bacaan untuk sholat Jumat paling ideal rakaat pertama adalah surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Berarti surat Al-Munafiqun. Ini pun seumur hidup belum pernah saya praktekkan karena terlalu panjang. Alternatif yang lebih pendek berarti rakaat pertama hal ataka haditsul ghasyiyah, rakaat kedua sabbihis marabbikal a'la. Ini pun jarang-jarang saya amalkan. Apalagi sekarang zuhur jam 12 lebih 7 menit. Ketika waktu zuhur jam 12 lebih itu biasanya rakaat pertama watin, rakaat kedua alam nasroh. Enggak jauh-jauh dari situ. Kemudian surat yang diamalkan pada hari Jumat, man qara'a suratal kahfi sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka bercahaya dari kaki sampai ujung langit nanti pada hari kiamat. Berarti mulai hari ini, mulai detik ini, nanti ba'da isya dicicil, mungkin ba'da subuh kalau belum selesai, mungkin nanti menjelang sholat Jumat, surat Al-Kahfi. Bacaan yang lain adalah akfiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati fa inna sholata alayya yaumal jumu'ati tu'radu alayya. Perbanyak sholawat pada hari Jumat, karena sholawat diucapkan kalian hari Jumat langsung Allah sampaikan kepada beliau dan beliau akan langsung menjawab salam itu. Nah, kemudian yang disunahkan juga berkenaan bacaan adalah doa. Ada 40 perbedaan pendapat para ulama. Waktu apa yang spesial untuk berdoa pada hari
Jumat. Tapi pendapat 40 itu mengerucut kepada dua waktu. Satu, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah. Itu duduk yang pendek, singkat. Dalam satu keterangan, singkatnya sesingkat membaca Qul huwallahu ahad. Sesingkat itu silakan manfaatkan bapak-bapak untuk berdoa. Kemudian yang kedua adalah faltamisuha akhir sa'atin minal asri. Manfaatkan sebaik-baiknya detik-detik akhir dari waktu asar. Berarti kira-kira ya 5:30 manfaatkan untuk banyak berdoa sampai adzan maghrib berkumandang. Baik, masalah kedua selesai. Beberapa bacaan yang dianjurkan, disunahkan, ditunaikan pada hari Jumat. Nah, kemudian sekarang beberapa larangan yang jangan sampai kita melanggarnya terjadi pada hari Jumat. Di antaranya adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwati wal imamu yakhtubu. Nabi melarang duduk habwah atau ihtiba di saat imam sedang berkhutbah. Habwah itu apa? Habwah itu duduk sambil memeluk kedua kaki, seperti sedang nonton ketoprakan begitu. Nah, gini. Itu tidak boleh kalau khotib sedang berkhutbah. Nah, sekarang duduk-duduk yang diajarkan oleh Rasulullah tentu Bapak tahu. Ada duduk tawaruk, itu berarti duduk tahiyat akhir. Ada duduk iftiros, berarti duduk tahiyat awal atau duduk ketika membaca Rabbik firli. Ada duduk ik'a. Ik'a itu pantat ada di atas tumit. Itu disunahkan tapi jangan sering, karena hadisnya mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan yuq'i iqa'an. Terkadang ketika sedang membaca Rabbik firli, Rasulullah duduk iq'a. Di Bekasi ada pengajian. Di Bekasi ada pengajian. Itu setiap Rabbik firli pasti duduknya begitu. Padahal hadisnya ahyanan, terkadang. Ada juga jilsatul istirahah, duduk istirahat, tidak langsung berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Dari sujud Allahu Akbar kan biasanya duduk sebentar, kemudian baru naik. Ini pun para ulama menyebut ini dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sudah sepuh. Dulu ketika beliau masih muda, badannya masih langsing, beliau tidak melaksanakan duduk istirahat itu. Nah, kemudian Rasulullah sering duduk sambil menyandarkan tubuhnya pada tangan kanan ketika beliau sedang duduk santai atau sedang menyampaikan hadis-hadisnya di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dulu ketika saya mencari ijazah sanad Sahih Bukhari dari Syekh Musaid Bashir Ali, beliau sering ngobrol dengan kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sambil duduk seperti itu. Nah, duduknya bagaimana? Jadi kan ada riwayat, ada orang A'rabi, Arab Songong, Arab primitif, Rasulullah sedang ngisi pengajian,
dia masuk masjid, unta diparkir di dalam masjid. Ini kan songong, harusnya kan diparkir di luar. Begitu masuk tidak mengucapkan salam, langsung bertanya, man minkum Muhammad? Di antara kalian yang namanya Muhammad mana? Harusnya kan, maaf saya pengen ketemu Rasulullah. Dia tidak bertanya begitu, yang namanya Muhammad mana? Nah, akhirnya para sahabat menjawab, hada ar-rajulu al-abyadu al-muttaqi. Ini loh laki-laki berkulit hitam yang sedang duduk bersandar. Maksudnya inilah gaya Rasulullah, duduk di tengah-tengah para sahabat, menyampaikan nasihat-nasihatnya, menyampaikan hadis-hadisnya. Bapak suka duduk begitu. Nah, duduk nyandarnya bukan di sini, tapi menyandarkan punggung ke tembok. Boleh, nggak masalah. Haram tidak, sunnah juga tidak. Paling banter mubah. Baik. Nah, kemudian jadi yang dilarang ketika khotib sudah berkhutbah duduk habwah. Habwah adalah duduk sambil memeluk kedua kakinya. Kemudian ada sebagian orang menganggap Jumat ini hari spesial. Akhirnya tidak biasa sholat tahajud, mendadak khusus malam Jumat saya sholat tahajud. Saking agungnya sholat Jumat, saya ingin muliakan hari Jumat dengan cara saya saum. Padahal biasa nggak saum di hari-hari yang lain. Maka la tahussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan sholat malam pada malam hari Jumat, sementara di malam-malam yang lain kalian tidak tunaikan sholat malam itu. Wala tasumu takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Jangan kalian khususkan penyambutan hari Jumat dengan cara melaksanakan saum khusus pada hari Jumat, sementara di hari-hari yang lain kalian tidak biasa melaksanakan saum. Jadi menghormati hari Jumat dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Maka Rasulullah punya istri Juwairiyah. Begitu hari giliran Rasulullah di rumah Juwairiyah, ternyata tidak disediakan sarapan. Kenapa Juwairiyah? Saya saum. Padahal hari itu hari Jumat. Rasulullah bertanya, asumti amsi, kemarin kamu saum? Enggak. Turidina antasumi godan, apakah kamu berniat besok mau saum? Tidak. Idan fafturi, kalau begitu wajib hukumnya kamu berbuka. Jadi tidak boleh saum hari Jumat berdiri sendiri, tidak diikuti oleh sebelum atau sesudahnya. Nah, kemudian yang lain ini berkenaan dengan hadis kemarin ketika man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub, ngobrol di saat khatib sedang berkhutbah. Itu kan seperti keledai, di atas punggungnya ada kitab-kitab. Kemudian walladzi yaqulu lahu ansit, siapa yang mengatakan menegur temannya yang ngobrol, diam, tidak ada pahala Jumat bagi dirinya. Ternyata pada hadis yang lain yang diperintah diam itu tidak hanya mulut tapi tangan. Maka waman massal haso faqad lago, siapa yang menyimak khutbah sambil memegang pasir, karena saat itu lantai Masjid Nabawi kan pasir, belum lantai seperti ini. Jadi sambil menyimak, mulutnya diam tidak ngobrol tapi tangannya megang-megang pasir, itu dianggap lago, Jumatnya sia-sia.
Karena hadis inilah menyebabkan banyak masjid-masjid kotak beredar itu 15 menit sebelum adzan. Jadi begitu khotib naik mimbar, kotak sudah selesai. Itu seperti di Masjid Babu Taubah. Kalau di tempat saya, kotak tidak diendarkan, masyarakat sudah tahu, diletakkan di luar. Alhamdulillah, pemasukan khas saat kotak diedarkan dan setelah tidak diedarkan itu tetap sama, karena akhirnya masyarakat sudah paham bahwa di masjid ini kotak tidak diedarkan, karena khotib sedang berkhutbah, yang diam itu mulut termasuk tangan. Mulut tidak ngobrol, tangan tidak punya kegiatan. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa larangan berkenaan dengan pelaksanaan khutbah atau pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian saya akan sampaikan hadis-hadis sisa. Di antaranya adalah hadis berkenaan dengan maniktasala, siapa yang mandi, summa atal jumu'ata, kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, fasalla ma quddira lahu, setelah itu sholat terus menerus sesuai dengan kemampuan. Inilah yang disebut dengan sholat intidhar, sholat sambil menunggu khatib datang. Jadi 2 rakaat salam, masih punya energi, berdiri lagi, 2 rakaat salam, tenaga masih ada, berdiri lagi. Tidak usah Bapak hitung, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Bapak capek, duduk manis, tiba-tiba, wah kalau saya duduk terus lama-lama ngantuk, berdiri lagi sampai khotib naik mimbar. Akhirnya hatta yafrughal imamu min khutbatihi, dia simak khutbah sampai selesai khutbah, tsumma yusalli ma'ahu, kemudian salat bersamanya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam, maka dosanya dihapus antara Jumat itu, Jumat berikutnya masih ditambah 3 hari. Berarti Jumat seperti ini kalau Bapak tunaikan, begitu pulang 10 hari dosa diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa 10 hari? Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang melakukan satu kebaikan minimal dilipat gandakan balasannya 10 kali. Baik, kemudian siapa yang dibebas tugaskan untuk melaksanakan sholat Jumat? Ternyata ada 5. 1 mamlukun, budak. Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada budak. Wa mro'atun, perempuan. Wa sobiyun, anak-anak. Wa maridun, dan orang sakit. Yang kelima, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi musafir untuk menunaikan Jumat. Meskipun 5 ini, silahkan tidak sholat Jumat, ganti dengan sholat duhur, tidak masalah kalau kemudian orang-orang seperti ini hadir untuk ikut sholat Jumat. Buktinya, Ummi Hisham itu kan berarti perempuan, hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid karena sering mendengar surat ini dibaca oleh Rasulullah di atas mimbar. Perempuan, berarti dia hadir untuk ikut sholat Jumat. Kalau di Bekasi nampaknya memang tidak umum kalau perempuan Jumatan, tapi kalau di Jawa Tengah ibu-ibu biasanya ikut sholat Jumat. Musafir, betul dia tidak ada kewajiban sholat Jumat, tapi kalau ikut sholat Jumat silahkan. Contohnya apa?
kalau bapak-bapak sedang menunaikan umroh. Ada yang pergi ke Mekah kemudian saya kan musafir, saya tidak Jumatan, saya mendingan sholat duhur di kamar. Ada yang mengatakan begitu. Kelihatannya sayang. Apalagi saya yang ngerti bahasa Arab, sayang kalau tidak menyimak khutbah Jumat dari Imam Masjidil Haram. Catatan yang perlu Bapak ketahui. Terakhir sebelum tanya jawab. Yang berhak melaksanakan sholat Jumat, mengadakan sholat Jumat adalah muwatinin, penduduk tetap. Sesama orang yang tidak tetap tinggalnya itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, mengadakan maksudnya. Contoh, bapak-bapak saya ajak outbound ke puncak. Sesama peserta outbound mengadakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya tidak sah karena kita bukan penduduk tetap di puncak. Kecuali kalau bapak bergabung dengan masyarakat. Oh, di situ masyarakat mengadakan sholat Jumat, saya ikut. Contoh lain, saya pernah 3 hari 2 malam di kapal laut. Begitu bertemu hari Jumat itu tidak boleh, tidak sah melaksanakan sholat Jumat karena tidak ada penduduk tetap di situ. Karena tempat kita kan bergeser terus sesuai dengan jalannya kapal laut. Jadi sesama orang yang tidak tetap tinggal di satu negeri tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Kalau dia mau melaksanakan sholat Jumat harus bergabung dengan penduduk setempat yang memang sudah tetap tinggal di situ. Insya Allah selesai. Inilah kajian kita. Barangkali ada yang mau bertanya seputar Jumatan atau di luar yang kita bahas, saya persilakan. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan soal keistimewaan hari Jumat. Ya. Terutama ketika seorang muslim meninggal hari Jumat, maka dibebas daripada azab kubur. Nah, pertanyaan saya adalah begini Pak Ustaz. Bahwa seorang mukmin udah pasti muslim. Tapi orang muslim belum tentu mukmin. Seorang apa? Seorang mukmin udah pasti muslim. Tapi orang mukmin belum tentu dia mukmin. Orang muslim belum tentu dia mukmin. Karena syarat menjadi muslim cukup bersahadat, maka dia muslim. Saya teringat sejarah cerita sahabat Rasul. Ketika ada perang jihad, untuk perang ikut jihad, ada sahabat Nabi yang baru bersahadat, belum pernah menempelkan jidatnya untuk sujud, tapi dia gugur dalam perang syahid. Padahal baru sahadat saja. Maka kata Rasulullah, belum pasti mukminnya, kemudian dia bisa bebas azab kubur, itu alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, pertanyaan sekarang saya adalah apa beda muslim dengan mukmin? Satu itu Ustadz. Yang kedua lagi Ustadz, maaf. Tadi Ustadz cerita tentang bahwa ketika khutbah Jumat bukan hanya mulut yang bicara, tidak boleh bicara, tapi gerakan pun tidak boleh, bahkan memegang pasir pun tidak boleh. Pertanyaan saya adalah ketika orang sedang khotib ceramah, kita kadang sering melihat dia bertasbih, sambil bertasbih dengan ceramah. Saya kira itu sudah tidak boleh juga. Nah, yang pertanyaan paling krusial adalah Pak Ustadz, seringkali saya temukan ketika khotib berdiri, lalu mulai berkhutbah, maka dia berdiri untuk sholat sunnah. Kenapa tuh? Yang jemaah saya lihat, ketika khotib berdiri, dia malah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru dia duduk. Saya kira itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apa bedanya Islam dan iman atau Muslim dan mukmin? Bagi bapak-bapak yang pernah belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, Islam itu beda dengan iman.
Karena Rasulullah ditanya malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, terangkan kepadaku Islam itu apa? Kata Rasulullah, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wa hijil baiti. Islam itu ya syahadat, salat, zakat, saum, haji. Pertanyaan kedua, iman itu apa? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir. Dari jawaban gitu saja sudah ketahuan Islam itu beda dengan iman. Nah, kesimpulannya begini. Kalau Islam itu berarti amalan zahir, amalan yang Bapak lihat dengan mata. Oh, dia sedang sholat, oh dia sedang saum, dia sedang adzan, dia sedang bayar zakat. Kalau iman itu perkara hati. Iman itu perkara hati. Secara muslim dia sedang sholat. Ternyata hatinya, sholat saya akan saya ketika ruku subhana rabbiyal a'la saya baca 10 kali dengan harapan apa? Dengan harapan dipuji oleh orang lain. Berarti dia melaksanakan rukun Islam tidak membawa rukun iman. Karena rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Salat yang tidak ikhlas karena Allah berarti salat yang tidak membawa rukun iman. Berarti rukun iman itu pekerjaan hati. Kalau rukun Islam itu pekerjaan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Maka Abdullah bin Ubay itu munafik tapi disebut muslim, cuma dia tidak mukmin. Mana dalilnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Muhammad, di Madinah ada manusia-manusia ngaku beriman padahal mereka tidak berhak disebut mukmin. Syahadat betul, tapi kan Abdullah bin Ubay tidak percaya kepada Rasulullah, tapi kalau mau lawan Muhammad langsung tidak mampu, akhirnya pura-pura masuk Islam sambil menunggu kapan saya bisa merusak Islam dari dalam. Jadi si munafik itu muslim tapi tidak mukmin. Maka di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab primitif datang, amanna, kami beriman ya Rasul. Kul, katakan Muhammad kepada orang itu, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi kamu baru pantas mengatakan kami baru Islam. Jadi ngaku beriman, kata Allah, belum, kamu baru berhak ngakunya Islam. Baik, tapi bapak-bapak, kalau ada kata Islam disebut sendiri, Islam itu maknanya juga iman. Kalau iman disebut sendiri, iman itu juga maknanya Islam. Berbeda kalau Islam dan iman dicantumkan dalam satu kalimat. Islam itu beda, iman juga punya makna beda. Seperti tadi, Islam dan iman satu kalimat. Kami beriman, belum, kamu belum beriman, kamu baru berhak mengatakan kami baru Islam. Oh, berarti syahadat betul tapi hatinya belum meyakini Islam yang dia ikrarkan. Nah, tapi kalau dalam satu kalimat kata-kata Islam tok, enggak ada kata-kata iman, Islam mencakup iman. Maka ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati illa waqahu min adabil qabri, tidaklah muslim mati hari Jumat kecuali Allah akan jaga dia dari siksa kubur. Muslim yang mukmin maksudnya, bukan muslim-muslim saja. Nah, kemudian berzikir pakai tasbih. Saya tidak membahas apa hukum berzikir pakai tasbih. Yang ditanyakan adalah berzikir saat khotib sedang berkhutbah. Pokoknya semua aktivitas berhenti.
mau dzikir pakai tasbih, dzikir pakai tangan itu tidak boleh. Karena khutbah masih sedang berjalan. Tapi kalau di Tasik itu kalau saya mudik itu banyak yang aliran dzikir Naksabandiyah, khotib sedang berkhutbah dia asik begitu menyelesaikan target karena sehari harus membaca la ilallah sampai 1000 kali. Jadi khutbah tidak dihiraukan. Nah, kemudian bagi yang khotib sudah datang, bagaimana dengan status sholat sunnahnya? Maka saya jawab, seandainya dia masbuk dan tidak sering-sering masbuk, kan Rasulullah pernah khutbah Jumat tiba-tiba ada yang masbuk, sekalinya dia datang telat, dia langsung mau duduk. Kata Rasulullah, as-sholaita, sudah sholat belum? Kum fasholli rakaataini, berdirilah kamu sholat 2 rakaat. Dia berdiri sholat tahiyatul masjid, Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Yang tidak ada adalah khotib naik mimbar, dia langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang sering dipahami sholat qobliyah Jumat. Nah, itu yang tidak ada. Wallahu alam bisawab. Bel